Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian semua melalui membacakan sebuah novel yang sangat terkenal, novel yang ceritanya sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat layak untuk diikuti dari awal sampai akhir. Di video ini adalah video ke-47 atau episode ke-47. Di part 46 sebelumnya, yaitu Yi Chen dan istrinya itu berburu ke rumah sakit rakyat di Jinling untuk melihat mertua Yi Chen atau orang tua dari istrinya Xiao Churan karena tertabrak mobil sampah yang kondisinya sangat parah. Di kemungkinan kata dokter akan mengalami luka yang parah ataupun bakal cacat total, bakal lumpuh nantinya. Namun seseorang yang dianggap membantu dari mertua perempuannya itu untuk menangani suaminya ataupun orang tua dari Ichen datang membawakan sebuah dokter dan membawa sebuah obat yang katanya akan bisa menyembuhkan mertua daripada Yichen atau orang tua dari istrinya yaitu Syechuran. Nah, apakah benar dokter itu akan bisa menyembuhkan melalui obatnya? Namun diketahui obat itu adalah obat yang diracik oleh Yichen sebelumnya, yang kadarnya itu masih sangat sedikit atau belum sempurna. Jadi karena Yichen tahu obat itu keampuhannya sampai berapa, makanya Yichen berkata bahasanya obat itu tidak begitu ampuh untuk menyembuhkan mertuanya. Tetapi dokter itu malah mengeyel dan mertua perempuannya malah mendengar hal itu, dia pun murka sekali lalu segera mengeluarkan kata-kata makian. Yichen ini sampah yang tak berguna. Apa arti dirimu? Kamu juga tidak tahu kan? Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi video update dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan di part ke-47. Ya, semakin dia melihat Yichen, semakin dia tidak suka. Katanya lagi, jangan lagi ganggu dokter Sakti Liu selama pengobatan ayahmu. Cepat pergi. Yichen mengerutkan alisnya sembari bertanya dalam hati, apakah yang membeli obat dari tangan Zhang Ermao itu adalah Liu Zongjing? Kalau begitu, yang menjual sebutir obat seharga 5 juta yuan pada si Tiangqi kemungkinan juga dia. Tampaknya Liu Zongjing ini seorang lintah darat pencari untung juga. Go Junwei menyuruhnya mengambil posisi ini. Mungkin tidak mengeluarkan sedikit uang. Sementara itu, Gao Junwei juga mengira dirinya sudah menangkap kelemahan Yichen. Katanya sambil tertawa, Yichen sampah tidak berguna yang tidak bisa membantu apapun tapi malah bisa bicara sembarangan. Sambil berkata begitu dia bergaya sok terkejut. Oh, sepertinya aku mengerti. Kamu mencurigai dokter Sakti Liu. Ini tidak ingin melihat paman Xiao lumpuh. Hehehe, aku bicara sembarangan. Yichen bisa tahan terhadap provokasi itu ibu mertua. Tapi itu bukan berarti dia memperhitungkan Gao Junwei. Dia pun tertawa dingin. Aku kenal si Tiangqi. Lalu kenapa aku tidak pernah mendengar dia bicara tentang penyakitnya? Apa dia sembuh lewat tukang obat kibul ini? Gao Junwei tertawa terbahak-bahak. Yichen, kata-katamu sungguh konyol. Sampai bilang kenal si Tiangqi. Kenapa tidak sekalian bilang kamu kenal Presiden Miguo? Begitu mendengar Yichen menyebut tukang obat kibul, ekspresi Liu Zongjing langsung berubah. Selanjutnya dengan gaya orang terhormat dia mengkritik Yichen. Hei anak muda, kemampuanmu nol, tapi gaya bicaramu tinggi sekali.
Aku duga kamu bahkan tidak pernah membaca satupun buku kedokteran. Berani-beraninya kamu menyebutku tukang obat. Dia marah sambil menunjuk-nunjuk Yichen dengan arogan. Kamu cepat minta maaf padaku sekarang juga. Kalau tidak, pasien ini tidak akan kuselamatkan. Manon seketika pucat pasi. Ia pun memaki Yichen. Kamu makhluk tidak berguna, mau membiarkan suamiku mati. Sebenarnya apa maumu? Apa kamu ingin membunuh suamiku dulu baru kemudian membunuhku sehingga bisa menguasai harta keluargaku? Wajah Yichen seakan jadi hijau. Aku menguasai harta keluargamu. Apakah keluargamu punya harta? Keluarga kalian mungkin tidak bisa mengeluarkan bahkan hanya beberapa juta dolar saja. Hanya rumah biasa dengan 3 kamar, apa itu layak dikuasai? Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menghabiskan miliaran dolar di bankku. Di sakuku pun masih tersimpan cek senilai 100 juta dari Song Wanting. Dan kamu bilang aku ingin menguasai hartamu, sungguh lelucon yang sangat tidak masuk akal. Kau Junwei ikut menambahkan bumbu-bumbu. Bibi, menurutku Yichen ini memang merencanakan sesuatu. Bibi harus sungguh-sungguh waspada, kalau tidak nanti bisa-bisa Bibi dilahap sungguhan oleh rubah licik ini. Securan tak tahan untuk menyela Yichen. Biarkan Dokter Sakti Liu mencoba saja. Tak disangka Dokter Sakti Liu mulai berpura-pura dengan gaya sok. Katanya sambil berdehem, "Hei nak, kalau hari ini kamu tidak berlutut minta maaf padaku, aku benar-benar tidak akan mengobati pasien ini." Siapa sangka baru saja dia selesai berbicara, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Siapa berani menyuruh Master Yi berlutut? Sudah bosan hidup ya? Bersamaan dengan suara itu masuklah seorang pria paruh baya berpakaian tradisional. Saat Gao Junwei dan Dr. Sakti Liu melihat sosok pria itu, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka terperanjat. Tuan Hongwu dan Jinglin yang terhormat, apa-apaan ini? Mengapa dia datang di sini? Keduanya belum juga pulih dari kekagetan mereka, namun kejadian berikutnya lebih membuat mereka tak bisa berkata-kata. Semuanya seakan tersambar petir. Dari pintu kamar masuklah seorang demi seorang. Mereka adalah wakil ketua dewan grup di Hao, Wang Dongsu, kepala keluarga Wang Jenggang, kepala keluarga Qin Geng, orang terkaya di kota Haili Tailai, ahli pengobatan tradisional Si Tiangqi, dan masih banyak lagi. Tokoh-tokoh berkedudukan tinggi di Jinling dan kota Hai ini langsung berjalan ke hadapan Yichen lalu membungkuk dengan rapi. Seru mereka, "Master Yi." Yichen bertanya, "Kenapa kalian kemari?" Tuan Hongwu menjawab dengan penuh hormat, "Master Yi, saya dengar mertua Anda terlibat kecelakaan mobil, jadi kami buru-buru kemari untuk menjenguknya. Kami harap Anda tidak terganggu." Yichen tersenyum, "Kalian penuh pertimbangan sekali." Dia hanya asal mengatakan, tapi kalimat sederhana itu saja sudah mampu membuat tuan itu terasa mendapat hadiah besar. Wajahnya memerah, tubuhnya sampai bergetar saking antusiasnya. Melihat pemandangan itu, wajah Manan langsung kelabu. Katanya dalam hati, "Matilah, matilah. Yichen si penipu ini makin menjadi-jadi saja." Sekarang para tokoh ini begitu menghormati Yichen, tapi bagaimana kalau suatu hari nanti kedoknya terbongkar? Bukankah riwayatnya sekeluarga bakal tamat? Dia sama sekali tidak percaya kalau Yichen memiliki kemampuan. Dia sangat paham masa lalu Yichen. Dia sudah yatim piatu sejak usia 8 tahun, masuk institusi layanan sosial lalu pergi bekerja serabutan, jadi kurir paket, kurir makanan, tukang servis AC, bahkan bergelantungan di luar gedung tinggi untuk mengelap kaca. Baru setelahnya dia dibawa pulang oleh Tuan Besar Xiao dan menikah dengan Xiao Curan. Kalau dia benar-benar memiliki kemampuan, mana mungkin dia begitu pengecut. Gao Junwei hanya bisa mematung terlebih saat dirinya melihat Song Wanting. Dia benar-benar tidak bisa percaya. Orang itu benar-benar merupakan nona besar keluarga Song yang terkenal.
di hadapan keluarga Song. Keluarganya bahkan bukan apa-apa. Bahkan ayahnya pun tidak layak bertemu dengan Song Wanting. Tapi Song Wanting yang cantik jelita itu ternyata menunduk hormat pada Yi Chen yang makhluk tak berguna. Bagaimana mungkin? Kau Junwei tidak habis pikir Yi Chen si pengecut itu punya apa sampai membuat nona besar bernilai miliaran dolar itu bertekuk lutut padanya. Dia tidak bisa menahan rasa kagetnya lagi. Dia pun membuka mulutnya. Nona Song, tidakkah Anda salah orang? Yi Chen si makhluk tak berguna ini kenapa jadi Master Yi? Ekspresi Song Wanting langsung mendingin. Serunya, lancang. Siapa yang memberimu nyali sebesar ini untuk mempertanyakan Master Yi? Kini yang juga tertawa dingin. Serunya pada Gao Junwei. Master Yi adalah satu-satunya naga asli di dunia manusia ini. Beliau mempunyai kemampuan yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Tokoh legenda seperti ini, bagaimana aku bisa salah mengenalinya? Kepala keluarga Wang Jenggang juga mengkritiknya. Benar sekali, kedudukan Master Yi yang begitu terhormat, namanya begitu terkenal di Saintaro Jinling. Nama sebesar apa layak disebut oleh makhluk rendahan seperti dirimu? Tuan Hongwu berkata dengan sorot mata dingin, kami semua dibimbing oleh Master Yi. Kalau kamu berani tidak hormat pada beliau, itu artinya kamu adalah musuh kami. Kalau kamu sampai berani sembarangan membuka mulut lagi, kami akan mematahkan kakimu. Kritikan demi kritikan membuat wajah Gao Junwei sebentar hijau dan sebentar putih. Dia benar-benar terhenyak hingga tidak bisa berkata-kata. Kata si Tiangqi dingin, Liu Jongjing kemari. Begitu mendengarnya, Liu Jongjing pun langsung panik. Orang lain tidak bisa tahu, tapi dirinya tahu jelas apakah obat ajaib itu bisa menyembuhkan penyakit si Tiangqi atau tidak. Sekarang setelah bertemu dengan pemilik aslinya, bukankah kebohongannya akan terkuak? Tapi saat ini dia hanya bisa mengeraskan hati dan maju. Katakan dengan hormat, Tuan Si. Si Tiangqi memarahinya dengan murka sekali. Tadi aku mendengarmu berkata bahwa kamu menyembuhkan penyakitku dengan obat di tanganmu itu. Liu Jongjing menjawab dengan panik, Tuan Si, tolong maafkan mulutku yang ceroboh dan bicaraku yang sembarangan. Sebenarnya Liu Jongjing sangat tahu bahwa setelah dirinya menjual obat itu pada si Tiangqi memang berkata kalau obat itu sangat hebat dan mampu meredakan sakitnya, tapi masih jauh dari kata mampu untuk menyembuhkan akar penyakitnya. Ucapannya yang berkata bahwa obat ini telah menyembuhkan si Tiangqi tidak lain adalah untuk menyombongkan dirinya. Tapi dirinya sama sekali tidak menyangka kalau si Tiangqi akan muncul di sini. Detik ini berhadapan dengan si Tiangqi, hatinya luar biasa tegang. Meskipun dirinya juga seorang dokter tradisional yang terkenal, tapi masih jauh sekali jika dibandingkan dengan si Tiangqi. Si Tiangqi adalah ketua asosiasi dokter tradisional. Kalau sampai mencari masalah dengannya, bisa-bisa namanya dihapus dari dunia kedokteran tradisional. Kalau sudah begitu, hasil usahanya seumur hidup akan habis tak bersisa. Si Tiangqi tidak bersiap memaafkan Liu Jongjing dengan mudahnya. Ujarnya dingin sambil menatap Liu Jongjing. Kalau bersalah terhadap Master Yi dan tidak segera meminta maaf, hati Liu Jongjing panas sekali. Apa-apaan? Dia mau dirinya meminta maaf pada pemuda itu. Demi apa? Walaupun dirinya hanya sok, tapi itu tidak berarti dia lebih rendah daripada Yi Chen. Memikirkan hal itu, dia pun menjawab dengan keras kepala, Tuan Si, aku mengakui tentang bualanku, tapi pemuda bermarga Yi ini sudah berbicara sembarangan. Dia menghina obat ajaibku. Demi apa aku minta maaf padanya? Ekspresi si Tiangqi menggelap. Setelah menyeretnya ke samping, dia memarahi Liu Jongjing dengan suara pelan. Dasar tolol, apa kamu tidak tahu kalau obat ajaib di tanganmu itu diekstrak oleh Master Yi? Bisa-bisanya kamu menyombongkan dirimu dengan obat yang dibuat oleh Master Yi sendiri. Apa? Seru Liu Jongjing tak percaya. Obat ini dibuat oleh Yi Chen.
jawab si Tiangki dengan suara dingin. Asal tahu saja, beberapa hari terakhir Master Ji kembali membuat obat yang khasiatnya lebih baik. Luka lamaku, Master Ji lah yang berhasil menyembuhkannya. Bisa-bisanya kau meragukan kemampuan Master Ji. Li Jongjing seketika panik, tak terkira butiran keringat sebesar kacang tak terhenti mengalir. Ujarnya buru-buru menjelaskan, Tuan Si, aku tidak tahu kalau Master Ji lah yang membuat obat ajaib ini. Kalau saja aku tahu lebih awal, mana aku berani bertindak seperti itu. Siapa sangka, belum selesai dia mengatakan si Tangki sudah memotong dengan suara dingin. Sudah terlambat, setelah ini aku akan menyerahkan Departemen Kesehatan untuk mencabut izin praktekmu. Begitu kata-kata ini terucap, wajah Liu Jongjing seketika berubah jadi seputih mayat. Tubuhnya penuh oleh keringat dingin hingga lemas. Ia langsung berlutut di hadapan Yi Chen sambil membenturkan kepala ke lantai dan menangis. Dia memohon kepada Yi Chen, Master Yi, saya salah, tolong maafkan saya telah menipu semua orang. Bukan saya membuat obat ajaib ini, saya hanya membelinya. Saya juga tidak tahu apakah obat ini mampu menyembuhkan lumpuh berat. Saya hanya melebih-lebihkannya. Sayalah yang tidak mengenali Taisan hingga menyinggung Anda. Tolong beri saya kesempatan. Usai berkata demikian, dia berlutut di lantai, menampar wajahnya sendiri sambil membenturkan kepalanya meminta maaf. Dia menangis habis-habisan. Semua ini ditambah dengan pemandangan Xiao Churan dan Manlan yang terkejut membuat Gao Junwei makin terkejut lagi. Manlan juga berharap Dokter Sakti Liu mampu menyembuhkan suaminya, tapi siapa sangka sang dokter pun bertekuk lutut di hadapan Yi Chen untuk meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya telah membual tentang obat itu. Raut wajah Gao Junwei langsung membiru. Ia menggenggam kedua tangannya erat-erat. Kehormatannya seumur hidup ini seakan habis terinjak-injak di bawah kaki Yi Chen. Dari lubuk hatinya dia tidak percaya kalau Yi Chen memiliki kemampuan khusus. Sampai mati pun dia tidak bersedia untuk tunduk pada makhluk tak berguna ini. Siapa sangka di saat itulah Tuan Hongwu tiba-tiba tersenyum dingin ke arahnya lalu meminta instruksi pada Yi Chen. Master Yi, hendak diapakan pemuda bermarga Gao ini? Di hadapan Yi Chen, dia tidak berani bertindak seenaknya. Kalau tidak, sama seperti Gao Junwei, dia pasti akan mengirimnya ke kematian. Jawab Yi Chen dengan tenang, terserah dirimu. Mendengar hal itu, Tuan Hongwu bersiap hendak menyuruh mereka semua menghabisi Gao Junwei, tapi tak disangka Qin Geng tiba-tiba bertanya dengan alis terkerut, Hei, Bung Gao, aku dengar dari Pak Li, kemarin kamu menyulitkan Master Ji di pameran mobil. Ya. Bukan aku tidak, Gao Junwei menunduk panik. Meskipun kemarin dia kalah terhadap Yi Chen, tapi pada mulanya dialah yang mencari masalah dengan pria itu. Kini sepertinya Yi Chen bakal membalasnya sekaligus. Mendengar hal itu, Tuan Hongwu tertawa dingin dan berkata, ternyata bajingan tak tahu diri ini telah menyulitkan Master Yi kemarin. Baik, akan kuberi kau pelajaran karena sudah mencari masalah. Setelah itu dia memberi instruksi pada bawahannya, ayo lemparkan bajingan tak tahu diri ini keluar jendela. Gao Junwei terkejut hingga tubuhnya mulai tak berdaya. Dia tak lagi berani mengeraskan kepalanya dan langsung berlutut merengek, aku salah Yi Chen, aku minta maaf padamu, aku tidak akan mengulanginya lagi, tolong selamatkan aku. Yi Chen tertawa dingin, bukankah kamu hebat? Untuk apa memohon pada makhluk tak berguna sepertiku? Gao Junwei menatap nyaring sambil bergantian mengusap ingus dan air matanya. Yi Chen, aku sungguh salah, aku sampah, aku pengecut, kumohon padamu, selamatkan aku. Yi Chen memandangnya untuk menyingkirkannya. Apa kamu tidak pernah dengar? Dulu kamu tidak pernah mengacuhkanku, sekarang kamu tak sekelas denganku. Usai berkata begitu, dia berkata pada Hongwu, apa yang kamu tunggu? Hongwu terkejut lalu buru-buru memerintah bawahannya, kenapa diam saja? Kalian juga mau kusuruh melompat ke bawah?
Para anak buah Tuan Hongwu langsung bertindak tanpa banyak bicara. Mereka mengangkat Gao Junwei lalu dengan satu teriakan melempar pria itu keluar jendela. Securan shock hingga menutup matanya, jantungnya berdegup kencang, pikirannya kosong. Ini adalah lantai 3, bagaimana kalau Gao Junwei mati? Memikirkan hal itu dirinya dan Manan buru-buru melihat keluar jendela. Ternyata Gao Junwei tidak mati, tetapi hanya memegangi kakinya dan mengerang kesakitan di atas halaman rumput. Berhubung ini di rumah sakit, jadi dengan cepat ada dokter yang menolong dan mengantarkannya ke UGD. Securan mengembuskan napas lega. Akhir-akhir ini Gao Junwei selalu memukuli dirinya, juga berkali-kali mempermalukan Yi Chen. Dia merasa tidak suka. Kini orang itu jelas mengalami patah kaki, jadi dirinya mengerti kalau orang itu tidak akan mengganggunya untuk beberapa waktu ini. Yi Chen memanfaatkan waktu ini untuk menemui si Tiangqi. Dia mengeluarkan sebutir obat produksi keduanya, lalu memberinya perintah dengan suara pelan. Tuan Si, nanti kamulah yang mengobati ayah mertuaku dan memberikan obat ini kepadanya. Sebenarnya dalam perjalanan ke rumah sakit, Yi Chen sudah berencana untuk mengobati ayah mertuanya sendiri dengan obat yang dibuatnya ini. Sama sekali tidak sulit baginya untuk menyembuhkan trauma tulang belakang. Tetapi begitu sampai di rumah sakit, ternyata Gao Junwei sudah memanggil dokter Sakti Liu. Dengan keterlibatan kedua orang itu, Man Lan sudah pasti tak akan membiarkan dirinya ikut campur. Lagi pula dia juga khawatir membuat istri dan ibu mertuanya curiga setelah dia mengeluarkan obat itu. Kalau sudah begitu akan sulit baginya untuk menjelaskan. Kini si Tiangqi sudah datang, semua jadi lebih mudah kalau diurus olehnya. Dengan meminjam tangan si Tiangqi, sang maestro dunia kedokteran tradisional menyembuhkan ayah mertuanya akan bisa dijelaskan. Bagaimanapun, reputasi si Tiangqi sangat luar biasa. Kalau dia bisa membuat mukjizat medis, semua orang pasti akan mudah sekali percaya. Si Tiangqi mengerti pemikiran Yi Chen, tapi dia tetap bertanya dengan kaget. Master Yi, trauma tulang belakang adalah masalah yang sulit baik di dunia kedokteran tradisional maupun modern. Saat ini belum ada cara untuk mengatasinya. Apakah obat Anda sungguh dapat menyembuhkannya? Kemudian dia kembali berkata dengan ekspresi meminta maaf. Maaf, Master Yi, bukan maksud saya menyangsikan obat Anda. Saya hanya bingung karena ini melampaui batas kepemahaman saya. Ichen menjawab dengan datar, tenang saja, begitu obat ini dikonsumsi, dia akan memulihkan trauma pada tulang belakang. Si Tiangqi terhenyak. Aduh, kalau obat ini berhasil menyembuhkan ayah mertua Anda, ini akan menjadi mukjizat di dunia medis dan mencenangkan seluruh dunia. Reputasi sebesar ini, saya mana berani menanggungnya. Saud Yi Chen dengan datar, kamu seharusnya mengerti kalau aku bukan orang yang haus akan pengakuan dan popularitas. Lagi pula aku tidak terjun di dunia medis, jadi kalau aku yang melakukannya itu tidak akan cocok. Berbeda denganmu, kalau kamu bisa menggunakannya untuk menyembuhkan trauma tulang belakang ketika kabar ini tersiar, maka itu akan menjadi mukjizat besar bagi dunia kedokteran tradisional negara kita dan bisa mengubah pandangan dunia terhadap kedokteran tradisional. Jadi jangan mengundurkan diri lagi. Mendengar hal itu, si Tiangqi langsung mengangguk-angguk dan menerima obat itu. Katanya dengan penuh hormat, Master Yi, saya ikuti perintah Anda. Tiba-tiba Yi Chen seperti teringat sesuatu. Oh iya, kamu hanya butuh setengah butir untuk menyembuhkan trauma tulang belakang. Sisa setengahnya aku berikan padamu. Sekujur tubuh si Tiangqi langsung bergetar. Setengah butir sudah mampu menyembuhkan kelumpuhan akibat trauma tulang belakang. Ini luar biasa, ajaib sekali. Yang membuatnya semakin antusias adalah Yi Chen ternyata bersedia memberikan setengah butir sisanya kepada dirinya. Ini benar-benar hadiah besar dari surga. Bagaimanapun, obat yang diberikan Master Yi sebelumnya masih tersisa setengah butir.
berharga setelah setengahnya dia konsumsi sendiri. Walaupun sudah menyembuhkan penyakit yang tak pernah bisa disembuhkannya, tapi obat ajaib itu hanya tersisa setengah butir. Tidak seperti orang lain yang di tangannya masih ada sebutir utuh. Si Tiangki sendiri juga merasa sayang. Dia bahkan pernah berpikir untuk meminta lagi pada Yi Chen. Tapi dia mengerti bahwa Yi Chen telah begitu baik kepadanya. Jadi sebelum dia bisa membalas budi, dia sungguh tidak enak hati kalau harus meminta lagi pada Yi Chen. Tapi kini Yi Chen bisa-bisanya memberikan setengah butir sisa itu kepadanya. Hal ini membuat dirinya begitu bahagia dan tersentuh. Dengan adanya setengah butir ini, dirinya memiliki senjata tambahan untuk masa depan. Si Tiangki bahagia sekali hingga langsung berlutut di hadapan Yi dengan sesungguhkan air mata. Dia terusan menganggukkan kepalanya. Kebaikan Master Yi tidak akan saya lupakan seumur hidup. Yi memberinya sorot mata tenang lalu berkata, "Sudah, cepat sembuhkan ayah mertua, jangan biarkan istriku gelisah." Oke guys, sepertinya di part 47 ini sampai di sini kita lanjutkan di part ke-48. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman juga bisa mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjut ke part 48 di video berikutnya.